Hari ini kita belajar bab 5. Bab 5 persekutuan di dalam terang. Saya sedikit materi yang saya sampaikan itu di buku kita itu sebenarnya lebih fokus kepada tempat sharing. Kalau materi-materi yang teman-teman sudah baca itu materinya tentang tempat sharing di aplikasi kita. Karena Jurnal Bersama Yesus itu punya aplikasi. Kalau kita tulisnya di dalam aplikasi, di situ ada grup, ada tempat sharing. Jadi apa itu manfaatnya kita berbagi JBY di dalam grup? Jadi ada fungsi-fungsinya. Nah, tapi saya dengar kita sementara belum menggunakan aplikasi JBY, sedangkan kita pakai WhatsApp untuk WA. Jadi saya lebih ke arah apa arti persekutuan di dalam terang dan apa hubungannya JBY dengan hidup di dalam terang itu. Jadi teman-teman, tolong perhatikan apa yang kita dengar hari ini sama-sama. Semoga materi kesempatan ini menjadi salah satu motivasi kita lebih dekat kepada Tuhan, hidup bersama dengan Yesus selama 24 jam. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Surah 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya, teman-teman membacakannya dengan mata ya. Saya akan membacakannya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, di sini jelas apa artinya hidup di dalam terang. Ketika Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus, dia juga sebut kita adalah anak-anak terang. Dan kita harus hidup sebagai anak terang. Hidup di dalam terang dan hidup sebagai anak terang. Dan Yesus pun berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus hidup sebagai anak terang, hidup di dalam terang. Namun saya mau tanya, apa arti hidup di dalam terang? Bagaimana, seperti apakah hidup di dalam terang anak terang? Ada beberapa orang berpikir kalau hidup di dalam terang, itu hidup tanpa berdosa. Hidup tanpa bersalah. Hidup di luar dosa, itu hidup di dalam terang. Memang tidak salah. Memang tidak salah. Tapi saya katakan tidak tepat. Arti hidup di dalam terang itu jika hidup di dalam terang itu hidup tanpa berdosa, maka ayat-ayat yang kita baca 1 Yohanes pasal 1 itu sedikit kontradiksi. Karena ayat 7 dikatakan seperti ini. Coba lihat lagi ya, teman-teman. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, bla 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 bla, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Seandainya hidup di dalam terang itu adalah hidup tanpa dosa, mana ada lagi dosa yang disucikan oleh Yesus? Orang yang hidup di dalam terang, darah Yesus akan menyucikan segala dosa.
Jadi ini agak kontradiksi. Jadi hidup di dalam terang itu bukan berarti hidup tanpa dosa. Hidup di luar dosa itu bukan. Ujung-ujungnya tujuannya kita sampai ke situ. Tapi hidup di dalam terang itu sebenarnya hidup dengan membuka diri. Hidup terbuka. Hidup dengan membuka kekurangannya, kesalahannya, termasuk dosanya di hadapan Tuhan yang kita miliki, yang kita lakukan. Jadi siapa yang hidup di dalam terang, siapa yang hidup di dalam kegelapan, itu bukanlah dia orang berdosa atau bukan. Tetapi kalau dia orang yang tidak terbuka, dia masih hidup di dalam kegelapan. Tapi orang yang hidup terbuka, maksudnya hidup membuka kesalahan, mengaku kesalahan, itu dialah orang yang hidup di dalam terang. Siapa anak terang, siapa kegelapan, itu tergantung keterbukaan. Di ayat hari ini, ayat 9, di situ bilang, jika kita mengaku dosa kita, itulah cara orang yang hidup di dalam terang. Orang yang selalu mengaku dosanya, kesalahannya, dialah orang yang hidup di dalam terang. Diri kita sendiri bukanlah terang. Diri kita sendiri bukanlah orang yang benar. Tetapi karena kita memaksa diri kita sendiri untuk berdiri tetap di dalam terang, mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, mengaku pelanggaran kita, baik dari hati maupun dari tindakan di hadapan Tuhan, dialah orang yang hidup di dalam terang. Anak-anak terang. Ini pemahaman ini penting. Teman-teman pasti pernah dengar atau pasti tahu cerita orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi dan pemungut cukai ketika mereka berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Di Lukas pasal 18 ada dua orang yang berdoa kepada Tuhan. Orang Farisi dan pemungut cukai. Bagaimana doa mereka itu? Coba kita sebentar lihat. Sejenak lihat mereka. Orang Farisi, dia berdoa seperti ini. Lukas pasal 18 ayat 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin pemungut cukainya di samping dia, dekat sama dia. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini isinya doa pada orang Farisi. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri dari jauh-jauh. Berdiri jauh-jauh dan tidak berani juga untuk menengadah ke langit. Melainkan dia hanya memukul diri. Lalu berkata, si pemungut cukai ini, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu, siapa yang lebih salah? Siapa yang lebih rohani? Orang Farisi kah? Orang pemungut cukai kah? Pada waktu itu, pada zaman itu, orang pemungut cukai itu, pengemis pun tidak menerima pemberian daripada pemungut cukai. Karena najis, kotor, dia perampok. Jadi pemberian daripada pemungut cukai itu tidak 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 mau orang-orang yang pinggir jalan itu. Nah, namun orang Farisi dia kan berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Dia melakukan semua hukum Taurat. Menurut ukuran dunia, menurut ukuran agamawi, pastilah orang Farisi dinilai lebih saleh. Orang Farisi dianggap lebih kudus, lebih kuat imannya. Namun teman-teman, bagaimana jawaban
Bagaimana respon Yesus kepada dua orang ini? Yesus berkata, orang ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi itu tidak. Menurut standar dunia, orang Farisi lebih bagus, lebih saleh. Tapi menurut pandangan Yesus, ketika mendengar doa dari dua orang ini, hanya pemungut cukai ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang Farisi tidak. Kenapa? Karena di dalam doanya di dalam doa orang Farisi tidak ada pengakuan sama sekali. Apa yang dia berbuat, bagaimana hebatnya dia, bagaimana kesalehannya dia mungkin membanggakan diri. Dia senang mengucapkan itu. Namun pemungut cukai, dia tidak sebut apa-apa, hanya dia berkata, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Jadi orang Farisi itu masih di dalam kegelapan. Namun pemungut cukai itu berdiri di bawah terang. Maka Yesus bilang, orang Farisi ini tidak dibenarkan, sedangkan pemungut cukai ini dibenarkan Allah. Seperti 1 Yohanes pasal 1 yang kita sudah bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus akan menyucikan kita. Perhatian Allah itu, seberapa banyaknya dosa kita bukan. Seberapa sering kita berbuat dosa itu bukan perhatian Yesus. Perhatian Yesus adalah ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, apakah dia rela mengaku dosanya atau tidak? Apakah dia mau berani memposisikan dirinya di bawah terang atau masih mau menyembunyikan diri di dalam kegelapan? Itu perhatian Yesus, perhatian Allah. Hidup di dalam terang itu hidup dengan mengaku dosa-dosa kita. Kita sudah belajar kenapa pentingnya kita mengaku, terbuka. Hati kita kalau mau dijaga dengan baik, hati kita harus terbuka. Jadi jangan simpan. Hidup juga sama. Hidup tertutup itu hidup yang tidak beres. Tapi hidup transparan, apapun kita lakukan, apapun kita pikirkan, kita buka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama teman seiman, maka hidup kita akan dibereskan. Khususnya dosa, kelemahan, pelanggaran, itu akan diampuni, disucikan oleh Yesus ketika kita mengakuinya. Jadi teman-teman, hidup terbuka, hidup mengaku dosa itu penting. Namun itu tidak gampang, namun itu tidak mudah. Seperti membuka hati kita, itu susah. Masih banyak orang takut mengaku dosa kita, mengaku dosa mereka. Karena kalau mereka mengaku dosa, pasti dianggap jelek, dianggap kurang saleh, dianggap tidak layak sebagai hamba Tuhannya. Banyak yang tanggapannya seperti itu. Maka banyak orang masih takut mengaku kesalahannya. Namun, kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, pelayan, kita harus mengaku. Itu satu-satunya cara kita dibenarkan. Karena Tuhan hanya menyucikan ketika kita mengaku dosa kita. Bapak Ibu, teman-teman, pasti kita pernah mengalami, pernah mengaku dosa kita, meminta pengampunan kepada Tuhan dalam doanya. Pasti kan kita menerima Yesus dan kita sudah belajar apa yang kehendak Tuhan. Ketika kita berbohong,
dulu tidak apa-apa, tidak sadar, tapi kita sekarang tahu berbohong atau menggosip orang lain atau menipu orang, itu mencuri, kita sudah tahu itu dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyadarkan itu dosa, kita pasti meminta pengampunan kepada Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Namun, ada jemaat seperti ini. Pak Pendeta, saya sudah berdoa, tapi percumalah doa itu. Saya sudah berdoa, sudah berusaha, tidak marah lagi. Tapi kembali ke rumah, marah. Saya berdoa, tidak berbohong lagi. Tapi saya berusaha, tapi berbohong lagi ternyata. Aduh, sepertinya saya tidak mampu. Sepertinya percuma doa. Kan saya sudah berdoa sekian serius, tapi ulang lagi, berbuat ulang lagi. Jadi ada yang tanya, sampai kapan kita harus berdoa dengan bagaimana kita sampai kapan kita berulang kali bertobat atau mengaku dosa kita dengan hal yang sama? Ada yang bertanya seperti itu. Saya mau tanya kepada kita semua. Tadi pagi mandi ya? Belum? Mandi ya? Tadi pagi mandi. Kemarin mandi ya? Nah, kemarin sore mandi kan? Nanti sore mandi enggak? Mandi ya? Aduh, enggak usah lah. Enggak usah mandi. Kan besok kotor lagi. Enggak usah. Kan besok kotor lagi. Berkeringat lagi. Enggak usah mandi. Tunggu dulu. 5 hari kemudian baru mandi. Tunggu dulu. 1 minggu kemudian mandi lagi. Apa? Boros banyunya. Om gitu. Boros banyunya. Boros juga. Jadi hemat airnya. Jadi hemat waktunya. Namun tidak seperti itu kita. Kita setiap hari mandi. Walaupun kita sudah tahu nanti aku kotor lagi. Nanti pasti berkeringat lagi, berdebu lagi. Jadi walaupun kita sudah tahu pasti dikotorin lagi, tapi kita mau tetap mandi. Kenapa? Karena satu-satunya dengan cara itulah kita dianggap orang bersih. Walaupun dikotorin lagi, kita karena mandi, kita cuci muka, cuci kaki, maka kita dianggap, wah ini orang bersih, orang rapi. Kita juga sama. Walaupun kita masih jatuh di dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, pelanggaran yang sama, tapi jika kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti mengampuni, menyucikan. Yesus tidak berjanji kepada kita, aku akan menerima doamu, aku akan mengampunimu jika kamu tidak berbuat dosa yang itu lagi. Yesus tidak bilang seperti itu. Hanya Yesus bilang, akuilah dosamu, maka aku ampuni. Aku akan sucikan kesalahanmu. Memang kalau kita lebih peka kepada Tuhan, semakin berkurang pelanggaran kita, dosa kita. Karena kita semakin menyadari hati Yesus. Tujuan iblis adalah membuat kita menyerah bertobat. Tujuan iblis adalah dengan berbagai cara, dengan berbagai tipu muslihat, dia menipu kita untuk menyerah, mengaku dosa kita. Aduh, kamu kan kemarin sudah berdoa, bertobat. Aduh, kamu hari ini ulang lagi. Aduh, kamu tidak layak lah. Aduh, kamu. Itu iblis. Tapi Yesus bilang, datanglah kepadaku. Akuilah kesalahanmu. Aku akan mengampunimu. Aku akan menerimamu. Kalau anak masih bayi, baru berangkat, kemudian mau berdiri, mau berjalan, tapi tidak sekali langsung berdiri, langsung jalan, langsung lari, tidak. Anak kan pasti jatuh.
Ada peneliti yang satu orang itu sampai berdiri berapa kali jatuh, 3.000-an lebih dia jatuh. Jadi seorang anak kecil itu mau sampai berjalan tegak itu paling tidak 3.000 kali dia gagal itu. Yesus kalau ada orang tua melihat anaknya masih jatuh, aduh sudahlah kamu nggak usah berjalan, merangkak aja, kamu lebih cepat, kamu lebih kuat, kalau merangkak itu lebih cepat, itu kamu tidak jatuh. Kalau kamu berdiri berjalan pasti jatuh, aduh enggak salah, kamu berangkat aja. Enggak ada orang tua seperti itu. Allah Bapa kita juga sama. Ketika kita mau berani mendirikan diri kita di dalam terang, mau mengaku dosa kita, walaupun masih salah, Tuhan tetap menerima kita. Ayo anakku, mari aku akan melegakan kamu. Datanglah kepadaku, akuilah kesalahanmu, akan ku ampunimu. Itu hati Yesus. Mengakui itu sebenarnya tidak begitu gampang. Suami istri ketika bertengkar, Bapak Ibu yang berkeluarga, mudah tidak mengaku kesalahannya kepada pasangan kita. Kita tahan dulu, ya kamu dulu mengaku dulu kamu. Nah, tapi kalau mengaku seperti ini, ya sorry ya, aku salah ya, tadi aku salah, sorry, maafkan aku ya. Tapi kamu juga salah, tapi kamu juga salah. Kita seperti tapi tambahkan, tapi kamu juga ini jadi wah lebih kacau lagi. Adam dan Hawa yang nenek moyang kita yang kakek nenek kita, Adam dan Hawa, kenapa mereka dikeluarkan dari Eden, Taman Eden? Perhatikan Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, bukan karena sekedar mereka mengambil buah yang dilarang oleh Allah. Memang kejadiannya dari situ, tapi bukan karena itu. Perhatikan, teman-teman, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah di dalam Eden, Allah sudah tahu semuanya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Adam dan Hawa sudah tahu. Allah sudah tahu. Tapi gara-gara tidak tahu, Allah memanggil Adam, beliau ke sana. Tapi Adamnya sekarang sembunyi di sini. Tapi Allah gara-gara tidak tahu di mana Adam sedang bersembunyi. Adam, Adam, di mana engkau? Padahal matanya tertuju kepada Adam. Allah tahu Adam sekarang sembunyi di belakang pohon. Tetapi Allah memanggil dia ke arah lain sambil mengerlingkan matanya kepada Adam. Kenapa? Kenapa? Supaya Adam segera bertobat. Supaya Adam segera mengaku dosanya. Oh Tuhan, saya sudah makan buah itu. Saya melanggar perintah-Mu. Saya berdosa, ampunilah saya. Tapi di dalam Alkitab tidak ada catatan seperti itu. Sedangkan Adam itu malah menyalahkan Hawa yang pemberian daripada Allah. Adam berkata demikian, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, perempuan, bukan istri, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi sepertinya Adam itu menyalahkan istri dan menyalahkan Allah. Karena engkau memberi istri perempuan itu kepadaku, maka dia yang menggodai aku, maka aku makan. Nah, seperti ini. Tidak mengaku. Hawa juga sama. Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Ular itu menyalahkan Tuhan. Ularnya ciptaan daripada Tuhan. Mereka tidak berkata, Tuhan aku salah, aku berdosa, ampunilah saya. Maka hubungan Allah dengan Adam dan Hawa terputus. Karena mereka tidak mengaku dosanya.
Allah sudah memberi kesempatan kepada mereka, tapi mereka tidak bertobat. Maka mereka diusir dari Taman Eden. Susah memang, saya bersalah, saya bersalah. Namun sekali lagi Bapak Ibu, dengan menulis jurnal bersama Yesus ini, kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kepada sesama kita. Itu latihan. Kenapa jurnal ini berbagi kepada teman-teman? Karena kita sedang melatih diri kita memperhatikan Allah yang tidak kelihatan melalui teman-teman yang kelihatan. Seperti kita perhatikan teman-teman, ketika kita menulis jurnal, kita berbagi, pasti orang baca. Jadi kita perhatikan, aduh nanti aku agak malu ya, kalau kesalahan-kesalahan ini aku tulis itu, dia baca itu, apalagi kalau istri baca itu, aduh bagaimana nanti dia sakit hatinya, gimana. Kita perhatikan orang yang akan baca jurnal. Itu latihan kita lebih peka memperhatikan Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika Anda menulis jurnal itu, tidak semua yang harus tulis, tidak. Semua kejadian atau perasaan, pikiran yang semua yang kita tuangkan di situ, tidak. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tadi saya merasa disakiti, tapi ketika saya merasakan itu, saya juga menghakimi dia. Dia itu tidak usah tulis nama yang jelas itu. Tapi si A, inisial boleh, si C boleh. Atau ini aja, Tuhan, tadi siang hati saya tidak enak, tapi saya juga tidak, saya juga menghakimi orang. Tolong ampuni saya, tolong ampuni saya. Pentingnya kita punya waktu bersama Tuhan ketika kita menulis kalimat-kalimat itu. Kita punya waktu, hubungan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Waktu itu membentuk kita. Bukan tulisannya ini penting, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan itulah membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita lebih peka apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Jadi kita semakin dibawa di dalam terang. Di dalam terang. Hal-hal yang kecil, dulunya kita anggap itu biasa aja, tapi kita lebih peka. Hal-hal yang kecil itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak lewatin. Kita bawa di dalam Tuhan, kemudian kita mengaku kelemahan kita, kesalahan kita. Itu membuat kita semakin intim dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jurnal bersama Yesus, kenapa satu-satu tulis masing-masing, tidak seperti itu? Kenapa kita ada grupnya? Supaya kita saling mendoakan, supaya kita saling dikuatkan. Khususnya kalau suami istri menulis itu, dan atau di dalam satu komunitas menulis itu, sangat kuat, sangat besar kuasa efeknya. Karena kalau seperti ini, persekutuan yang hari ini, kita kan ada sekitar 10 orang. Kita sama-sama melakukan pelatihan itu. Tapi anugerahnya masing-masing. Apa yang Tuhan taruh di hati Anda masing-masing itu beda-beda. Jadi aku yang merasakan ini, tapi temannya merasakan itu. Oh ya, satu peristiwa yang sama, tapi anugerahnya macam-macam. Jadi kita lebih dewasa, lebih diberkati melalui berbagi jurnal kita kepada satu dengan yang lain. Jadi teman-teman, saya harap menulis jurnal dan tolong membaca jurnal teman-teman. Jangan hanya kita menulis, aduh ini tugas, udah tuntas. Itu tidak akan ada efeknya. Ini bukan kita PR itu. Ini bukan PR kita. Membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi menulis jurnal, kemudian tolong baca jurnal orang lain. Dan ketika membaca jurnal orang lain dan memberi komentar, sambil menulis, ketika menulis komentar, itu waktunya untuk mendoakan dia.
Karena menulis komentar itu memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberkati, bukan menasihati, bukan khotbah, bukan hanya memberkati, menghibur. Jadi kita justru waktu itu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan kutuliskan? Bagaimana jika Tuhan menulis komentar terhadap teman saya ini? Dia lagi bergumul ini. Bukan kita kasih solusi, bukan. Kita mendukung, menghibur, memberkati. Coba teman-teman, coba membaca jurnal teman-teman lain. Pasti kita diberkati. Dan hidup kita memandang Yesus lebih diarahkan. Saya juga punya beberapa guru, bukan puluhan guru. Jadi pagi hari renungan, kemudian saya baca jurnal teman-teman. Di setiap grup ada 3 orang, ada 4 orang, ada 1 orang. Kadang ada grup yang saya sendiri tulis. Tapi kalau ada teman di grup itu nulis, saya baca, kemudian saya komentar. Amin, cukup. Puji Tuhan, cukup. Tapi waktu saya membaca dan menulis komentar, itulah waktu saya berdoa untuk dia. Itu membentuk saya, memberkati saya, dan menghibur dia juga. Ketika dia membaca komentar, oh, teman saya ini mendoakan saya. Teman saya memperhatikan saya. Jadi kita merasa Tuhan tetap memperhatikan kita melalui jurnal menulis jurnal itu dan komentarnya. Jadi teman-teman, selama ini jika Anda rajin menulis, coba lebih lagi coba rajin membaca jurnal orang lain, teman-teman, dan coba memberi komentar. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Sekali lagi, kita selalu bersekutu di dalam terang. Selalu mengaku kesalahan kita, mengaku kelemahan kita, maka Tuhan ampuni, Tuhan lengkapi kita, dan Tuhan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.